Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Sumardi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait soal-soal dan jawaban dari mata kuliah pengantar ekonomi makro. Soal yang pertama, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar atau circular flow diagram dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan perannya masing-masing. Berikut ini adalah gambaran dari diagram aliran melingkar atau circular flow diagram 3 sektor. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Circular flow diagram 3 sektor sejatinya menggambarkan interaksi ekonomi di antara tiga pelaku ekonomi, yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Pembahasan mengenai interaksi ekonomi di antara ketiga pelaku ini juga dibahas dalam perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Disebut demikian karena perekonomian 3 sektor hanya memperhatikan interaksi ekonomi di dalam negeri saja tanpa melibatkan interaksi dengan luar negeri. Yang pertama, aliran pembayaran dari pemerintah ke rumah tangga. Aliran pembayaran dari pemerintah ke rumah tangga memiliki beberapa bentuk, diantaranya berupa gaji, bunga, dan transfer atau subsidi. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memerlukan tenaga kerja atau pegawai. Tenaga kerja ini harus dibayar dalam bentuk gaji, sedangkan pembayaran berupa bunga terjadi saat pemerintah meminjam uang atau melakukan utang sehingga harus membayar bunga. Pemilik dana yang berasal dari rumah tangga akan mendapatkan bunga bila meminjamkan uang pada pemerintah. Pemerintah biasanya memerlukan pinjaman untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Bentuk lain yang menggambarkan terjadinya aliran pembayaran dari pemerintah ke rumah tangga yaitu dengan adanya transfer atau subsidi. Contohnya semisal bantuan langsung tunai. Di sini pemerintah memberikan uang tunai kepada rumah tangga yang membutuhkan. Hal ini contoh terjadinya aliran uang dari pemerintah kepada rumah tangga. Selanjutnya, aliran pembayaran dari rumah tangga ke pemerintah. Aliran uang dapat mengalir dari rumah tangga kepada pemerintah. Hal ini biasanya terjadi dalam bentuk pajak. Pemerintah menarik pungutan pajak kepada masyarakat, contohnya seperti pajak PBB dan lainnya. Uang mengalir dari rumah tangga kepada pemerintah. Kemudian ada aliran pembayaran dari perusahaan ke pemerintah. Aliran uang dari perusahaan kepada pemerintah ini umumnya juga dalam bentuk pajak sebagaimana penjelasan panah nomor 4. Sementara panah nomor 5 ini ingin menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Penerimaan pemerintah melalui pajak sebagaimana tergambar pada aliran panah nomor 4 dan nomor 5 akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Berikutnya, aliran pembayaran dari pemerintah ke perusahaan. Aliran pembayaran atau uang dari pemerintah kepada perusahaan biasanya dalam bentuk pembelian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Contoh, pemerintah membutuhkan kertas dan printer untuk urusan administrasinya. Pemerintah tidak menghasilkan sendiri kertas dan printer, melainkan membelinya dari perusahaan yang menghasilkan kertas dan printer.
Dengan demikian terjadi aliran pembayaran atau uang dari pemerintah pada perusahaan. Lalu soal kedua, jelaskan pengertian disposable income atau YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Disposable income adalah suatu hasil yang diperoleh dari pengurangan income atau pendapatan pribadi dengan pajak langsung. Dalam hal ini, pajak langsung yang dimaksud adalah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, dan lain-lain. Disposable income ini juga bisa diperoleh dari hasil jumlah pendapatan yang digunakan untuk bisa ditabung atau membiayai keperluan sehari-hari. Untuk itu, disposable income juga bisa memengaruhi aktivitas ekonomi dan juga bisa memengaruhi pendapatan nasional. Dalam pembahasan nasional juga akan ditemukan adanya istilah disposable income, yang mana dalam pendapatan nasional terdapat jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga masyarakat dalam suatu negara. Aspek yang terdapat dalam disposable income ini sangat penting dalam hal mengatur keuangan pribadi dan juga keluarga. Hal tersebut dilakukan demi mendapatkan pendapatan bersih yang diterima oleh setiap orang dalam suatu negara. Rumus disposable income dapat dihitung dengan cara pendapatan tahunan kotor dikurang pajak langsung ditambah pengurangan lainnya. Disposable income dalam hal ini adalah suatu sisa pendapatan yang diperoleh setelah mengurangi pajak langsung dan juga tanggungan lain. Pendapatan tahunan kotor adalah semua pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Sementara pajak langsung dan pengurangan lainnya diartikan sebagai suatu pajak yang harus dibayar setiap tahunnya. Berikutnya ada soal ketiga, bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak? Jika dalam perekonomian telah memasukkan kebijakan pemerintah berupa pajak dan pembayaran transfer, maka fungsi konsumsi adalah C sama dengan CO ditambah C YD, dan YD sama dengan Y dikurang TX. Sehingga fungsi konsumsi menjadi C sama dengan CO ditambah C dikali Y dikurang TX, sama dengan CO ditambah CY dikurang CTX. Soal keempat, keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor, apabila pendapatan sama dengan pengeluaran, bagaimana fungsi keseimbangannya? Jelaskan. Jika belanja pemerintah ditandai dengan simbol G dan pajak diberi simbol TX, maka pendapatan nasional dari sisi pendapatan yaitu Y sama dengan C ditambah S ditambah TX. Lalu dari sisi pengeluaran atau AE, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G. AE sama dengan pengeluaran agregat. Sehingga pendapatan nasional dikatakan seimbang jika C ditambah S ditambah TX sama dengan C ditambah I ditambah G. Oleh karena C mewakili variabel yang sama, maka dapat ditulis S ditambah TX sama dengan I ditambah G. Soal kelima, jelaskan maksud sifat hubungan di antara MPC ditambah MPS sama dengan 1 dan APC ditambah APS sama dengan 1. Rumah tangga berhubungan dengan perilakunya untuk konsumsi dan menabung. Konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi besarnya pendapatan. Hubungan di antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan inilah yang dijelaskan dalam konsep MPC, MPS, dan APC. Pada dasarnya MPC dan MPS selalu sama dengan 1. Atau MPC ditambah MPS sama dengan 1. Mengapa demikian? Ini sebabnya setiap orang yang memiliki pendapatan akan melakukan konsumsi, akan tetapi tidak semua pendapatan itu dibuat untuk konsumsi. Kelebihan pendapatan atau pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan menjadi tabungan atau saving. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, maka pendapatan itu akan menjadi tabungan. Dan pada akhirnya konsumsi dan tabungan menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikutnya ada soal ke-6. Bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB?
Jika produk domestik bruto lebih besar daripada PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di negara lain. Hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Soal ketujuh, salah satu manfaat penghitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Dengan penghitungan pendapatan nasional akan diketahui struktur perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika sektor agraris yang lebih dominan dalam pendapatan nasional, maka struktur ekonomian negara tersebut agraris. Namun, jika pendapatan nasional dominan berasal dari sektor industri, maka struktur ekonomi negara tersebut adalah industri. Soal ke-8. Dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Di sini kita dapat mengetahui bahwa nilai Y sama dengan 2000 dan S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Yang ditanyakan adalah I atau investasi. Kita mengetahui bahwa Y sama dengan C ditambah I dan Y sama dengan C ditambah S. Nah, nilai S ini sama dengan I. Maka S atau I itu adalah sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Sama dengan min 200 ditambah 400. Nah, nilai 400 ini adalah hasil dari 0,2Y, yaitu 0,2 dikali 2000, maka hasilnya 400. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 200. Jadi, investasi dalam ekonomi tersebut sebesar 200. Soal berikutnya yaitu dalam perekonomian dua sektor fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 ditambah 0,8Y. Dan fungsi tabungan adalah S sama dengan min 10 ditambah 0,2Y. Seterusnya dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan pemisalan di atas, lengkapkanlah tabel berikut yang dimana angka-angka dalam triliun rupiah. Berapakah pendapatan nasional pada keseimbangan? Rumus konsumsi rumah tangga dapat kita peroleh dari pendapatan nasional dikurang tabungan rumah tangga, dan pengeluaran agregat dapat kita hitung dengan menjumlahkan nilai konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan. Dengan catatan investasi perusahaan itu tadi sebesar 30 triliun rupiah. Nah, kita hitung dulu. C sama dengan 10 ditambah 0,8Y. Sama dengan 10 ditambah 0,8 dikali 0, maka hasilnya adalah 10. Kemudian S sama dengan min 10 ditambah 0,2Y sama dengan min 10 ditambah 0,2 dikali 0 sama dengan min 10. Nah, berikut adalah tabel yang sudah dihitung dari soal yang tadi, yang dimana di sini investasi perusahaannya sejumlah 30 triliun rupiah untuk seterusnya. Dan konsumsi rumah tangga kita hitung sesuai dengan rumus yang telah kita masukkan tadi, begitupun dengan tabungan rumah tangga dan pengeluaran agregatnya. Demikian penjelasan dari saya terkait soal dan jawaban mengenai materi pengantar ekonomi makro. Apabila ada tutur kata atau tulisan yang kurang berkenan atau tidak sesuai, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.